Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di dunia. Dan kali ini saya ajak Anda untuk mengenal Jean-Henri Paul Gauguin. Nah, atau lebih tepat atau mungkin lebih singkatnya disebut sebagai Gauguin aja ya. Nah, Gauguin ini merupakan pelukis yang lahir pada tanggal 7 Juni 1858 ya. Dan dia adalah pelukis impresionis Perancis gitu guys ya. Oke, ngobrolin soal Gauguin. Nah, Gauguin ini lukisannya itu ternyata dipengaruhi oleh gaya Cloisonnis dan pelopor gaya primitivisme dan kembali ke pastoral. Nah guys, dia juga sebenarnya bukan pelukis yang berlatar belakang akademis ya, tentang seni rupa, tapi dia itu aslinya sih seorang pialang saham ya guys ya, yang akhirnya menyerah karena dia lebih tertarik untuk mendalami dan bergelut di bidang melukis gitu guys. Nah, persentuhannya ya dengan dunia melukis itu adalah saat dia sering mengunjungi kafe yang juga dikunjungi para seniman impresionis ya. Nah, kebetulan dia tinggalnya di dekat tempat itu. Ia juga menjalin persahabatan dengan Camille Pissarro dan mengunjunginya pada hari Minggu untuk melukis di kebunnya guys. Nah, tahun 1877 Gauguin ini pindah ke daerah seberang sungai yang lebih miskin di pinggiran Vaugirard. Nah, di sini dia punya rumah pertama yang memiliki studio guys. Jadi mungkin dia senang sekali ya karena dia memiliki studio. Terus kemudian guys, lukisan yang dia lukis itu ternyata nggak mendapatkan sambutan dengan baik ya oleh seniman atau mungkin kritikus ya pada saat itu, karena lukisannya itu dipandang mungkin terlalu jelek ya untuk lukisan di masanya, karena mungkin lukisan yang sebelumnya itu yang ada di Perancis itu mungkin menggunakan teknik yang lebih rumit, sementara Gauguin ini membuat gaya dengan mazhab ya atau aliran gaya Perancis yang lebih sederhana. Nah, lukisannya itu diulas ya sebelah mata, tapi guys sekarang harganya sangat tinggi ya, jelas lah. Terus kemudian guys, menjelang akhir hidupnya, nah ia menghabiskan 10 tahun di Polinesia, dan sebagian besar lukisan terakhirnya itu menggambarkan tentang masyarakat dan pemandangan yang ada di wilayah itu, dan terutama di wilayah ini ya, di Tahiti, karena Tahiti merupakan wilayah yang juga jajahan dari Perancis. Dan Gauguin ini sendiri dia nggak tinggal di ibu kotanya jajahan Perancis yang ada di Tahiti ya, tapi dia malah bertempat tinggal yang dekat dengan orang pribumi, dan disitulah dia mendapatkan banyak inspirasi. Terus kemudian dia berani membuat lukisan-lukisan seperti yang ada di dalam layar monitor ya, yang sangat kaya dengan warna-warna. Dan mungkin ada sedikit perbedaan ya dengan lukisannya Van Gogh. Kalau Van Gogh itu menggambarnya dengan sepertinya garis-garis yang mungkin cukup tegas ya, sementara kalau Gauguin ini membuatnya dari garis yang mungkin sejajar ya, yang sedikit transparan ya. Nah, kayak gitu guys. Terus lukisannya itu dia menggambarkan tentang kehidupan yang ada di Tahiti ya, di Polinesia, yang identik dengan kehidupan yang cukup sederhana, yang kaya warna, kaya dengan budaya. Dan menurut saya sih ini model-model seperti yang dilukis sama Covarrubias ya, yang melukis tentang Bali, atau mungkin dari situlah dia mendapatkan inspirasi
sih, maksudnya dari Gauguin ini. Nah, karya Gauguin itu sendiri guys, ini akhirnya mempengaruhi gerakan avant-garde Prancis dan juga seniman modern yang lainnya. Nah, seniman yang terpengaruh itu mungkin Anda mengenalnya ya, karena pelukis ini cukup terkenal, yaitu Pablo Picasso, yang pelukis ini merupakan pelukis yang sudah kategori masuk ke zaman modern, dan dia sangat terkenal dari Spanyol. Dan juga ada pelukis Matisse ya. Matisse ini akhirnya ini juga terpengaruh oleh gaya pelukisnya Paul Gauguin. Nah, Gauguin ini memang akhirnya populer ya setelah kematiannya. Ini berkat upaya kolektor Ambroise Vollard ya. Ya biasalah guys ya, setelah meninggal ini biasanya seorang seniman itu jadi terkenal ya. Ya mungkin karena ini ya, kalau untuk pelukisnya sendiri memang dia itu memang bercita-cita untuk menjadi pelukis yang terkenal, mungkin banyak uang gitu ya. Tapi ada juga yang idealis, yang dia nggak pingin atau mungkin kesulitan untuk menjual atau memasarkannya karena waktu itu zamannya juga nggak tepat ya guys ya. Dan mungkin setelah kematian dari Gauguin ini, pelukis ini akhirnya terkenal ya, karena ada orang lainnya yang berupaya keras untuk mempromosikan dan memamerkan ya, melalui pameran, dan akhirnya menjadi sangat terkenal gitu lukisannya, dan harganya juga cukup mahal. Dan saat ini sayangnya lukisan Gauguin yang menggambarkan tentang Tahiti dan Polinesia itu tidak ada di Polinesia, malah yang ada di situ hanya tiruannya saja. Oke guys, makasih udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.